Malam itu, rintik hujan membasahi kaca helm Zen yang tampak kusam. Meski badannya terasa remuk setelah lembur hingga pukul 10 malam, ada senyum tipis yang tersungging di bibirnya. Di dalam tas kerjanya, terselip sebuah amplop berisi surat kenaikan jabatan dan bonus yang sudah lama ia perjuangkan. Ia juga menyempatkan diri berhenti di pinggir jalan untuk membeli martabak manis kesukaan istrinya, Cilla. Zen membayangkan Cilla akan menyambutnya dengan pelukan hangat, lalu mereka akan merayakan keberhasilan kecil ini bersama di meja makan. Namun, suasana di dalam rumah justru terasa sedingin es. Lampu ruang tamu padam, hanya menyisakan cahaya kebiruan dari layar ponsel yang menyinari wajah Cilla di sudut sofa. Cilla bahkan tidak menoleh saat Zen melangkah masuk dan mengucap salam. Ia sedang terisak, air matanya jatuh membasahi pipi, namun pandangannya tetap terkunci pada layar ponsel yang sedang memutar adegan perpisahan dramatis dalam sebuah drama Korea. Cilla, aku pulang. Kamu kenapa menangis? Tanya Zen lembut sambil mencoba mengusap pundak istrinya. Cilla tiba-tiba menepis tangan Zen dengan kasar. Jangan ganggu, Zen. Kamu nggak lihat aku lagi sedih? Tokoh utamanya sedang menderita, hatiku sakit melihatnya. Bentaknya dengan suara serak. Zen tertegun. Ia meletakkan martabak yang masih hangat di atas meja. Maaf, aku nggak tahu. Tapi aku punya kabar gembira, Cilla. Aku naik jabatan. Kita bisa mulai cicil rumah yang kamu mau. Bukannya bangga, Cilla justru menatap suaminya dengan tatapan menghina. Ia melirik bungkusan martabak di meja seolah itu adalah sampah. Cuma naik jabatan kecil? Dan kamu merayakannya dengan martabak 15 ribuan ini? Zen, di drama yang aku tonton, suami yang sukses itu memberikan kejutan kalung berlian atau makan malam di hotel bintang 5. Kamu kaku, nggak ada romantisnya sama sekali. Kamu itu membosankan. Zen merasa seperti baru saja ditampar. Ini dunia nyata, Cilla. Bukan skenario televisi. Aku bekerja keras untuk ini. Dunia nyata yang menyedihkan, teriak Cilla. Ia kemudian berdiri dan dengan sengaja menyenggol kotak martabak itu hingga jatuh ke lantai. Isinya berhamburan. Hari ini tanggal 15, Zen. Anniversary 45 bulan pernikahan kita. Tapi kamu nggak bawa bunga. Nggak ada kata-kata manis. Kamu nggak seperti pria di drama itu yang selalu ingat setiap detail kecil. Zen menatap martabak yang kini kotor di lantai, sama seperti perasaannya yang hancur. Ia menyadari satu hal, istrinya tidak lagi melihatnya sebagai manusia, melainkan sebagai naskah gagal yang tidak sesuai dengan fantasinya. Cilla kembali duduk, memasang penyuara telinga, dan tenggelam dalam dunianya lagi, meninggalkan Zen sendirian di tengah kehampaan rumah yang mulai terasa asing. Zen berlutut di lantai yang dingin, memunguti satu persatu potongan martabak yang telah kotor terkena debu. Hatinya terasa jauh lebih remuk daripada makanan yang berhamburan itu. Di sudut sofa, Cilla masih terpaku pada layar ponselnya, sesekali tertawa kecil lalu sedetik kemudian mendesah kagum melihat ketampanan aktor di layarnya, seolah keberadaan Zen dan kekacauan di lantai itu hanyalah angin lalu. Tak ada kata maaf, tak ada rasa bersalah. Malam itu, Zen tidur dengan punggung menghadap istrinya, merasakan jarak yang lebih luas daripada lebar tempat tidur mereka. Keesokan paginya, suasana tidak membaik. Zen terbangun bukan oleh aroma kopi atau sarapan, melainkan oleh suara bising Cilla yang sedang menggeser-geser furnitur di ruang tamu. Saat Zen keluar kamar dengan mata mengantuk, ia terkejut melihat ruang tamunya berubah drastis. Vas bunga plastik yang dulu mereka beli bersama saat awal menikah sudah berada di tempat sampah, digantikan dengan dekorasi minimalis serba putih yang tampak asing. Cilla, apa-apaan ini? Kenapa barang-barang kita dibuang? Tanya Zen bingung. Cilla menoleh, ia sudah berdandan rapi dengan riasan tipis yang sangat niat, meski ia hanya di rumah. Rumah kita itu terlalu kampung, Zen. Nggak estetik sama sekali. Aku malu kalau mau ambil foto atau video buat diunggah. Lihat deh, sekarang sudah mirip apartemen di drama My Perfect Life, kan? Zen menghela napas panjang, mencoba menahan sabar. Kita butuh uang itu buat cicilan, bukan buat pajangan. Dan lihat wajah kamu, kenapa harus dandan setebal itu sepagi ini? Cilla mendengus, lalu berjalan mendekati Zen. Ia menatap wajah suaminya dengan saksama, seolah sedang menginspeksi barang cacat. Justru itu masalahnya. Kamu lihat kaca, Zen. Muka kamu kusam, kantong matamu besar.
Baju kerja kamu juga model lama. Kamu tahu nggak? Suami teman-temanku sekarang mulai ikut perawatan laser biar kelihatan seperti CEO di drama-drama. Aku sudah daftarkan kamu di klinik kecantikan langgananku. Sore ini kita pergi, ya? Pakai kartu kredit kamu dulu. Aku nggak punya waktu buat hal nggak penting begitu, Cilla. Aku harus kerja. Suara Zen mulai meninggi. Nggak penting kamu bilang. Cilla berteriak balik, matanya mulai berkaca-kaca. Sebuah reaksi yang kini Zen sadari seringkali hanya akting untuk memojokkannya. Aku cuma mau bangga punya suami yang enak dilihat. Kamu nggak tahu betapa malunya aku setiap kali teman-temanku pamer foto suami mereka yang keren. Kamu itu beban visual buat aku, Zen. Kata-kata itu menghujam jantung Zen. Beban visual? Gumamnya tak percaya. Ia melihat istrinya kembali sibuk menatap posisi vas bunga agar terlihat sempurna di kamera ponselnya, mengabaikan suaminya yang berdiri mematung dengan perasaan hancur. Di mata Cilla, Zen bukan lagi pendamping hidup yang harus dihargai perjuangannya, melainkan hanya sebuah properti yang gagal memenuhi standar estetikanya. Zen melangkah keluar rumah dengan bahu yang merosot, mengabaikan teriakan Cilla yang masih meributkan soal jadwal klinik kecantikan. Di telinganya, kalimat beban visual terus terngiang seperti kaset rusak yang menyakitkan. Ia berangkat kerja dengan perut kosong, namun rasa mual di hatinya jauh lebih mendominasi daripada rasa lapar. Sepanjang hari di kantor, Zen tidak bisa fokus. Ia bekerja keras memeras keringat, namun di rumah, istrinya justru sibuk memeras harga dirinya demi sebuah estetika semu. Kehancuran yang sebenarnya baru dimulai saat Zen pulang 3 hari kemudian. Ia mendapati sebuah amplop coklat terselip di bawah pintu. Awalnya ia mengira itu surat dari kantor pajak, namun saat dibuka, jantungnya seakan berhenti berdetak. Itu adalah surat peringatan ketiga dari sebuah perusahaan penyedia layanan paylater dan kartu kredit. Total tagihannya mencapai 15 juta rupiah. Zen terduduk lemas di kursi meja makan yang baru dibeli Cilla, meja kayu mahal yang menurut Cilla mirip dengan yang ada di ruang kerja tokoh CEO favoritnya. Dengan tangan gemetar, Zen memeriksa rincian transaksi tersebut. Pembelian tas bermerek, paket perawatan kulit premium, hingga lampu gantung kristal yang kini menjuntai angkuh di atas kepalanya. Semua dilakukan tanpa seizinnya, menggunakan akun Zen yang datanya diam-diam diambil oleh Cilla. Cilla, sini kamu! Teriak Zen dengan suara yang pecah. Cilla keluar dari kamar dengan santai, masih mengenakan masker wajah mahal dan memegang ponsel. Kenapa sih, Zen? Teriak-teriak kayak orang kesurupan. Ganggu aku lagi live saja. Zen melemparkan surat-surat itu ke atas meja. Apa ini? 15 juta. Cilla, kamu pakai uang dari mana buat bayar ini semua? Cicilan mobil kita bulan ini saja belum dibayar. Cilla melirik surat itu sekilas, lalu mendengus meremehkan. Cuma segitu? Zen, di drama yang aku tonton, suami itu nggak akan perhitungan soal uang kalau itu buat kesenangan istrinya. Lagi pula, semua barang ini kan buat mengangkat derajat kamu juga. Biar rumah kita nggak kelihatan miskin kalau ada teman kantor kamu yang datang. Derajat apa? Kita hampir bangkrut demi barang-barang yang nggak kita butuhin ini. Zen berdiri, suaranya bergetar karena menahan amarah yang memuncak. Kamu hidup di dunia hayalan, Cilla. Kita bukan orang kaya di televisi. Cilla justru menatapnya dengan pandangan dingin yang kosong. Bukan aku yang hidup di hayalan, Zen. Tapi kamu yang terlalu lemah jadi suami. Harusnya kamu bersyukur aku masih mau bertahan di rumah kumuh ini dan berusaha memperbaikinya. Tepat saat itu, ponsel Zen bergetar hebat. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor tidak dikenal. Jika sisa tagihan tidak dilunasi dalam 24 jam, kami akan mendatangi alamat Anda. Zen menatap Cilla yang justru kembali asyik membetulkan maskernya di depan cermin, seolah ancaman nyata di depan mata mereka hanyalah bumbu pemanis dalam skenario yang sedang ia mainkan. Ancaman penagih hutang itu terus berdenyut di kepala Zen, seirama dengan detak jantungnya yang kian tak beraturan. Ia menatap tumpukan surat tagihan di atas meja kayu mahal yang kini terasa seperti batu nisan bagi tabungannya. Di seberang meja, Cilla justru terlihat sangat kontras. Ia tersenyum manis ke arah layar ponselnya, jemarinya lincah mengetik sesuatu dengan binar mata yang sudah lama tidak Zen lihat. Bukan binar mata untuk suaminya, melainkan untuk sesuatu, atau seseorang, di balik layar itu. Siapa yang kamu ajak bicara sampai senyum-senyum begitu?
Suara Zen terdengar serak, menahan sesak yang menggumpal di dada. Cilla tersentak, dengan cepat membalik ponselnya ke atas meja. Bukan siapa-siapa. Cuma teman lama, jawabnya ketus, raut wajahnya kembali dingin dalam sekejap. Namun, sebuah notifikasi muncul. Layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah pesan singkat yang sempat tertangkap oleh mata Zen. Aku sudah di depan kantormu, tapi kamu tidak ada. Apa kamu di rumah? Aku rindu masa-masa kita dulu. Nama pengirimnya tertera jelas, Ribi. Ribi? Mantan pacarmu yang dulu kamu bangga-banggakan itu? Tanya Zen dengan tawa getir. Jadi sekarang kamu mencari pelarian ke dia karena aku tidak bisa jadi pemeran utama di drama hayalanmu. Cilla tidak membantah. Ia justru berdiri dengan dagu terangkat, menatap Zen dengan pandangan yang penuh penghinaan. Setidaknya Ribi itu nyata. Zen. Dia sukses, dia mapan, dan dia tahu cara memperlakukan wanita. Kamu tahu apa yang dia kirimkan padaku kemarin? Dia menawarkan bantuan untuk melunasi semua hutang-hutang ini tanpa aku harus mengemis padamu. Kamu menceritakan masalah rumah tangga kita pada laki-laki lain. Zen berdiri, tangannya mengepal di atas meja. Aku banting tulang tiap hari, Cilla. Aku kena marah bos, aku lembur sampai pagi. Itu semua untuk siapa kalau bukan untuk kamu? Untukku. Cilla tertawa sinis. Kamu bekerja untuk dirimu sendiri yang membosankan itu. Ribi bilang, wanita seperti aku harusnya hidup seperti ratu, bukan tinggal dengan pria yang kerjanya cuma mengeluh soal uang 15 juta. Dia adalah sosok, second lead, yang datang menyelamatkanku saat pemeran utamanya, yaitu kamu, ternyata cuma figuran yang gagal. Dunia Zen terasa berputar. Istrinya bukan hanya terobsesi pada drama, tapi kini ia mulai mencoba menarik orang dari masa lalu untuk memerankan tokoh penyelamat dalam hidupnya. Cilla kemudian mengambil tasnya, memoleskan lipstik merah menyala, dan berjalan menuju pintu. Mau kemana kamu? Tanya Zen lemah. Keluar. Mencari udara segar yang tidak berbau tagihan, jawab Cilla tanpa menoleh. Mungkin Ribi benar, hidupku terlalu berharga untuk dihabiskan dengan orang sepertimu. Pintu tertutup dengan dentuman keras, meninggalkan Zen dalam keheningan yang mencekam. Di atas meja, ponsel Zen kembali bergetar. Bukan dari penagih hutang, tapi sebuah notifikasi media sosial. Cilla baru saja mengunggah foto buket bunga mawar besar dengan caption, akhirnya ada yang mengerti arti kebahagiaanku. Zen tahu pasti, bunga itu bukan darinya. Menatap foto mawar itu membuat dada Zen terasa sesak, seolah duri-durinya menusuk langsung ke jantungnya. Ia mematikan ponselnya, melemparkannya ke sofa, dan mencoba memejamkan mata di tengah kegelapan ruang tamu. Namun, rasa dingin yang menyerang bukan hanya berasal dari AC, melainkan dari dalam sumsum tulangnya. Tubuhnya yang dipaksa bekerja melampaui batas, ditambah tekanan batin yang bertubi-tubi, akhirnya menyerah. Malam itu, Zen jatuh pingsan di atas sofa yang estetik, namun terasa sangat keras dan asing. Pagi harinya, Zen terbangun dengan kepala yang terasa berdenyut seperti dihantam palu. Pandangannya kabur, dan setiap kali ia mencoba menggerakkan anggota tubuhnya, rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh sarafnya. Dengan suara yang parau dan gemetar, ia mencoba memanggil istrinya. Cilla, Cilla, tolong aku sakit. Pintu kamar terbuka dengan sentakan kasar. Cilla muncul dengan pakaian yang sudah rapi, riasan wajah yang sangat niat, dan tas bermerek pemberian Ribi di bahunya. Bukannya mendekat untuk mengecek suhu tubuh suaminya, Cilla justru berdiri di ambang pintu dengan dahi berkerut, tampak sangat terganggu. Apalagi, Zen? Aku ada janji sarapan di luar. Jangan bilang kamu mau pakai alasan sakit buat melarang aku pergi. Aku benar-benar sakit, Cilla, kepalaku pusing sekali, tubuhku menggigil. Bisa tolong buatkan aku bubur atau ambilkan obat? Rinti Zen sambil memegangi dadanya yang sesak. Cilla justru mendengus. Matanya menatap Zen dengan pandangan jijik. Aduh, kamu ini berlebihan banget sih. Di drama Secret Love, tokoh utamanya meskipun tertembak pun masih bisa berdiri tegap dan menyelamatkan istrinya. Dia kelihatan sangat cool dan berwibawa meski terluka. Kamu, cuma demam sedikit sudah manja dan berantakan begini. Kelihatan lemah. Zen. Sama sekali nggak ada aura pahlawannya. Zen tertegun, air mata menetes di sudut matanya yang panas. Aku bukan tokoh drama,
Cilla, aku suamimu yang sedang sekarat. Cilla tidak peduli. Ia melangkah ke dapur, tapi bukan untuk mengambilkan air putih. Zen mendengar suara Cilla yang mendayu-dayu di telepon dengan nada yang sangat lembut, berbanding terbalik dengan caranya bicara pada Zen. Iya, Ribi, aku sudah siap. Maaf ya agak lama, suamiku lagi, acting, sakit supaya aku kasihan. Dia pikir aku bakal tertipu sama drama murahan begini. Jemput aku di depan kompleks saja ya, aku nggak mau dia mengganggu momen kita. Zen memejamkan mata, membiarkan tubuhnya menggigil kedinginan di atas sofa. Di dalam rumah yang penuh dengan barang-barang mahal hasil hutang itu, Zen merasa seperti sampah yang tak berguna. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan, istrinya tidak sedang menonton drama, tapi dia sedang mengubah hidup Zen menjadi tragedi yang mematikan. Suara pintu yang terbanting keras saat Cilla pergi bersama Ribi masih menyisakan dengung menyakitkan di telinga Zen. Di tengah gigil demam yang hebat, Zen berusaha menyeret tubuhnya ke dapur untuk mencari seteguk air. Setiap inci tubuhnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum, namun rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sesak saat mendengar istrinya menyebut kondisinya sebagai drama murahan. Dengan tangan gemetar, Zen meraih ponselnya yang tergeletak di lantai, berharap ada satu pesan singkat dari Cilla yang bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, yang ia temukan justru sebuah belati digital yang lebih tajam dari apapun. Ponselnya dipenuhi notifikasi dari keluarga dan teman-temannya. Dengan pandangan kabur, Zen membuka aplikasi media sosial. Di sana, Cilla baru saja mengunggah sebuah video pendek. Video itu menampilkan sosok Cilla yang duduk di sudut ruangan dengan pencahayaan remang-remang, air mata menetes di pipinya, sebuah adegan yang sangat tertata rapi. Di latar belakang, terdengar lagu sedih yang sering muncul di adegan drama tentang pengkhianatan. Teks di video itu berbunyi, "Terjebak dengan pria yang hanya bisa mengeluh dan tidak pernah menghargai pengorbananku. Kadang, luka yang paling dalam berasal dari orang yang seharusnya melindungi kita. Apa aku salah jika ingin bahagia?" Di kolom komentar, orang-orang mulai menghujat. Teman-teman mereka, bahkan kerabat jauh, memberikan simpati buta. "Sabar ya Cilla, kamu cantik dan berhak mendapatkan yang lebih baik," tulis salah satu akun. Yang lain menimpali, "Zen kelihatan kalem, ternyata aslinya begitu ya? Kasihan Cilla." Dada Zen sesak. Ia merasa seperti sedang dieksekusi di depan publik tanpa diberi kesempatan bicara. Cilla tidak hanya mengabaikannya secara fisik, tapi ia sedang membangun narasi bahwa Zen adalah tokoh antagonis dalam hidupnya. Ia menggunakan kutipan-kutipan drama untuk memutarbalikkan fakta, mengubah kemalasan dan obsesinya menjadi sebuah bentuk penderitaan istri yang terzalimi. Tak lama kemudian, ponsel Zen bergetar. Itu telepon dari ibunya. Dengan suara parau, Zen mengangkatnya. "Zen, apa benar kamu sering memarahi Cilla? Apa benar kamu pelit sampai dia harus berhutang?" Suara ibunya terdengar gemetar dan kecewa. "Cilla baru saja menelepon ibu sambil menangis. Dia bilang kamu sedang pura-pura sakit supaya tidak perlu membayar tanggung jawabmu." Zen terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin berteriak bahwa semua itu bohong, bahwa Cillalah yang menghancurkan tabungan mereka, bahwa Cillalah yang pergi dengan pria lain saat suaminya pingsan. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menyadari satu kenyataan pahit. Di dunia yang kini dikuasai oleh delusi Cilla, kebenaran tidak lagi penting. Cilla telah berhasil menjadikan hidup nyata mereka sebagai panggung sandiwara, dan Zen dipaksa memerankan karakter pria jahat yang harus dibenci semua orang. Luka di hati Zen ternyata jauh lebih membakar daripada demam yang masih menyerang tubuhnya. Suara kecewa ibunya di telepon menjadi pemantik terakhir yang menghancurkan sisa-sisa kesabaran Zen. Dengan napas yang berat dan kaki yang gemetar, Zen memaksa dirinya bangkit dari sofa. Ia mencuci wajahnya dengan air dingin, mencoba mengusir kekeruhan di matanya, lalu mengenakan jaket seadanya. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri kemana Cilla pergi, karena baginya, kebenaran tidak boleh kalah oleh unggahan media sosial yang penuh kepalsuan. Zen melacak keberadaan Cilla melalui fitur lokasi di unggahan terbaru istrinya. Sebuah kafe mewah bertema taman kaca di pusat kota. Dengan sisa tenaga yang ada, Zen mengendarai motor tuanya, membelah kemacetan di bawah langit yang mendung. Saat sampai di sana, ia tampak seperti bayangan kusam di tengah kemewahan. Pakaiannya kusut, wajahnya pucat pasi, sangat kontras dengan pengunjung kafe yang tampil perlente. Di sudut paling ikonik kafe tersebut, Zen melihat mereka.
Cilla duduk dengan anggun, mengenakan gaun baru yang Zen yakini dibeli dengan hutang pay later atas namanya. Di depannya, duduk Ribi yang tampil sempurna dengan setelan jas rapi dan jam tangan yang berkilat. Mereka tertawa, saling melempar tatapan yang biasanya Zen tonton di layar ponsel Cilla. Cilla terlihat sangat bahagia, sebuah ekspresi yang tak pernah lagi ia tunjukkan di rumah selama berbulan-bulan. Zen melangkah mendekat dengan tangan mengepal. Jadi, ini yang kamu sebut, mencari udara segar, saat suamimu pingsan di rumah. Suara Zen bergetar, memecah suasana romantis di meja itu. Cilla tersentak, namun bukannya malu, raut wajahnya berubah menjadi sangat marah. Ia berdiri dan menatap Zen dengan pandangan jijik, seolah Zen adalah kotoran yang merusak pemandangan indahnya. Kenapa kamu kesini, Zen? Lihat penampilanmu. Kamu memalukan aku di depan Ribi. Memalukan. Zen tertawa getir, air matanya hampir pecah. Aku sakit, Cilla. Aku hampir mati di rumah, dan kamu malah bersenang-senang dengan laki-laki ini menggunakan uang yang aku cari sampai berdarah-darah. Ribi hendak bicara, namun Cilla mengangkat tangannya. Ia menatap Zen dengan mata yang dingin dan datar. Kamu nggak paham, kan? Pertemuan ini adalah takdir. Di semua drama, tokoh wanita yang tersiksa selalu punya penyelamat yang datang di waktu yang tepat. Ribi adalah jawaban dari semua penderitaanku selama bersamamu. Ini bukan selingkuh, Zen. Ini adalah plot twist di mana aku akhirnya menemukan kebahagiaan yang seharusnya. Zen tertegun. Ia menyadari bahwa Cilla benar-benar sudah kehilangan kewarasannya. Baginya, pengkhianatan ini hanyalah bagian dari sebuah skenario indah. Saat Cilla kembali duduk dan mengabaikan kehadiran Zen seolah ia hanya seorang figuran yang lewat, Zen tahu bahwa wanita yang ia cintai dulu telah mati, terkubur di bawah tumpukan naskah fiksi yang meracuni otaknya. Zen melangkah meninggalkan kafe itu dengan sisa harga diri yang hancur berkeping-keping. Di belakangnya, sayup-sayup terdengar tawa manja Cilla yang kembali menyahut ucapan Ribi, seolah kehadiran Zen barusan hanyalah gangguan kecil dalam adegan romantis mereka. Zen pulang ke rumah yang kini terasa seperti penjara kaca. Ia duduk di meja makan, menatap kursi kosong di hadapannya. Meski hatinya perih, ada satu bagian kecil dari dirinya yang masih ingin berjuang, bukan karena ia masih mencintai Cilla yang sekarang, tapi karena ia ingin memberikan kesempatan terakhir bagi Cilla yang dulu pernah menemaninya berjuang dari nol. Malam itu, saat Cilla pulang dengan wajah berseri-seri dan tangan menenteng tas belanjaan baru, Zen tidak menyambutnya dengan amarah. Ia menyeduh teh hangat dan duduk tenang. Cilla, bisa kita bicara? Sebentar saja. Tapi aku mohon, matikan ponselmu. Taruh di kamar. Aku ingin bicara dengan Cillaku, bukan dengan wanita yang ada di layar itu. Cilla tampak ragu, namun mungkin karena melihat wajah Zen yang sangat lelah dan tulus, ia akhirnya mengangguk. Ia meletakkan ponselnya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah, lalu duduk di depan Zen. Zen mulai bicara. Suaranya bergetar saat menceritakan kenangan mereka saat awal menikah, saat mereka hanya makan mie instan dibagi dua, dan saat Cilla berjanji akan selalu mendukungnya. Zen menumpahkan segala rasa sakitnya, tentang betapa hancurnya ia saat dibanding-bandingkan, dan betapa ia merasa sendirian di rumah mereka sendiri. Ia menangis, air matanya jatuh dengan jujur, memohon agar Cilla kembali ke dunia nyata sebelum semuanya terlambat. Namun, di tengah isak tangis Zen, ia menyadari sesuatu yang aneh. Cilla tidak menatap matanya. Mata Cilla justru terpaku pada sebuah titik di balik vas bunga yang ada di tengah meja. Zen perlahan menggeser vas itu, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sana, tersembunyi sebuah ponsel lain milik Cilla yang sedang dalam posisi merekam video. Cilla sedang berakting. Ia memasang wajah sedih yang sangat dramatis, meneteskan air mata di saat yang tepat, sambil sesekali melirik ke arah kamera untuk memastikan sudut wajahnya terlihat sempurna. Cilla, kamu merekam ini? Tanya Zen dengan suara yang hampir menghilang. Cilla tersentak, lalu dengan cepat menyambar ponselnya. Bukannya merasa bersalah, ia justru mendengus kesal. Aduh, Zen, padahal ini akan jadi konten yang sangat viral. Istri yang tertekan mendengar keluhan suami gagal. Kamu tahu nggak berapa banyak orang yang akan bersimpati padaku? Ribi bahkan bilang adegan menangisku sudah selevel aktris papan atas. Zen terdiam. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang sangat asing. Ia baru saja menyerahkan jiwanya, namun bagi Cilla,
Kejujuran itu hanyalah properti untuk menambah jumlah pengikutnya. Di saat itu juga, sisa-sisa cinta yang Zen pertahankan menguap tak berbekas. Ia sadar, tidak ada lagi Cilla yang ia kenal. Yang ada di depannya hanyalah sebuah cangkang kosong yang haus akan validasi dunia maya. Keheningan yang menyusul setelah Cilla mengakui niatnya merekam momen itu terasa lebih mematikan daripada ledakan amarah manapun. Zen menatap istrinya, namun yang ia lihat bukan lagi wanita yang ia nikahi 5 tahun lalu, melainkan sesosok orang asing yang mengerikan. Malam itu, Zen tidak tidur. Ia duduk di meja makan yang dingin, menatap lurus ke dinding hingga matahari terbit. Ia menghabiskan waktu berjam-jam memeriksa mutasi rekening dan semua surat tagihan yang kini menumpuk seperti gunung sampah. Keputusannya sudah bulat. Rasa sakitnya telah mencapai titik mati rasa. Pagi harinya, Zen tidak pergi bekerja. Ia justru memasak sarapan yang sangat sederhana, nasi goreng tanpa telur, persis seperti makanan mereka saat masih hidup susah di kontrakan petak dulu. Saat aroma nasi goreng tercium, Cilla keluar dari kamar dengan wajah yang tampak segar, seolah pengkhianatan emosional semalam tidak pernah terjadi. "Wah, tumben kamu masak? Mau bikin adegan rekonsiliasi yang romantis ya?" Tanya Cilla sambil tertawa kecil, tangannya tetap sibuk menggeser layar ponsel, mungkin sedang mengecek statistik video tangisan yang ia unggah semalam. Zen tidak menjawab. Ia hanya meletakkan sepiring nasi goreng itu di depan Cilla, lalu meletakkan sebuah map biru dan sebuah buku tabungan yang sudah dicetak transaksinya hingga baris terakhir. "Makanlah, Cilla. Ini sarapan terakhir kita di rumah ini," ujar Zen dengan nada bicara yang sangat datar dan tenang. Suaranya tidak lagi bergetar. Cilla mengerutkan kening. Ia membuka buku tabungan itu terlebih dahulu. Matanya membelalak melihat angka saldo yang tertera. 0 rupiah. "Apa-apaan ini, Zen? Mana uang simpanan kita? Mana uang bonus kamu?" "Sudah habis, Cilla. Habis untuk membayar sebagian hutang paylater yang kamu buat, habis untuk membeli vas-vas bunga tak berguna itu, dan habis untuk membayar biaya klinik kecantikan yang kamu paksakan," jawab Zen tenang. "Dan ini," Zen menunjuk map biru itu, "adalah surat cerai. Aku sudah menandatanganinya." Cilla terdiam sejenak, lalu tiba-tiba ia tertawa. Tawa yang terdengar sangat dipaksakan. "Ah, aku tahu. Ini adegan, suami pura-pura bangkrut, untuk menguji kesetiaan istri, kan? Kamu pasti sedang menyiapkan kejutan besar di balik ini semua. Ayo, Zen, di mana kamera tersembunyinya? Apa kamu sudah menyewa kru film?" Zen menatap Cilla dengan rasa kasihan yang mendalam. "Tidak ada kamera, Cilla. Tidak ada kru film. Ini hidup nyata, dan di hidup nyata, aku sudah hancur. Aku kehilangan tabungan, kehilangan kepercayaan keluarga, dan yang paling menyedihkan, aku kehilangan istriku karena sebuah ponsel." Zen berdiri, mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan diam-diam. Ia berjalan menuju pintu tanpa menoleh lagi. Cilla mulai panik, ia mengejar Zen ke pintu sambil berteriak, "Zen, kamu nggak bisa pergi begitu saja." Di drama, tokoh pria harusnya mengejar istrinya saat dia salah paham. "Kamu harusnya berlutut dan memohon maaf karena sudah membuatku merasa tidak dicintai." Langkah Zen terhenti di ambang pintu. Ia berbalik perlahan, menatap Cilla untuk terakhir kalinya. "Hidup ini bukan naskah, Cilla. Dan aku bukan aktor yang bisa terus kamu paksa memainkan peran yang menyakitkan ini. Selamat tinggal." Suara langkah kaki Zen yang menjauh di lorong apartemen terdengar seperti lonceng kematian bagi dunia hayalan Cilla. Namun, di detik-detik pertama kepergian suaminya, Cilla masih menyangkal realitas. Ia buru-buru mengambil ponselnya, merekam dirinya yang sedang menangis di depan pintu yang tertutup, lalu mengunggahnya dengan tulisan, "Babak paling menyakitkan. Dia pergi untuk menguji cintaku. Aku akan menunggumu di sini, sayang, sampai kamu sadar rumahmu adalah aku." Ia yakin, unggahan ini akan viral dan membuat Zen kembali sambil berlutut menyesal. 3 jam kemudian, realitas menghantamnya tanpa ampun. Bukan Zen yang mengetuk pintu, melainkan petugas PLN yang datang memutus aliran listrik karena tunggakan yang sudah 3 bulan tak dibayar. Rumah estetik serba putih itu seketika gelap gulita. Di tengah kepanikan, Cilla menelepon Ribi, sang penyelamat, dalam skenarionya, berharap pria itu akan datang membawanya keluar dari kegelapan ini. "Ribi, tolong aku." Zen pergi,
Listrik diputus, aku takut sendirian di sini, isak Cilla di telepon. Hening sejenak, lalu terdengar tawa kecil Ribi yang dingin. Aduh, Cilla, kamu terlalu mendalami perannya? Dengar, main-mainnya sudah selesai. Tunanganku pulang besok dari luar negeri. Jangan hubungi aku lagi. Jujur saja, kamu itu membosankan dan terlalu banyak drama. Kamu pikir aku mau mengurus hutang-hutangmu? Bye. Telepon diputus sepihak. Di saat bersamaan, baterai ponsel Cilla habis. Layar hitam itu memantulkan wajahnya yang berantakan di bawah sinar bulan yang masuk dari jendela. Ia duduk bersimpuh di lantai dingin, dikelilingi barang-barang mewah yang belum lunas dan tak bisa menolongnya. Tak ada kamera yang merekam, tak ada musik latar sedih, tak ada penonton yang memuji aktingnya. Hanya ada keheningan yang mencekam dan tumpukan surat tagihan yang nyata. Malam itu, Cilla menangis sejadi-jadinya, tangisan paling jujur yang pernah ia lakukan, menyadari bahwa ia telah menukar suami yang tulus dengan sebuah panggung sandiwara yang kini runtuh menimpanya. Sementara jauh di sana, di sebuah kamar kos sempit, Zen tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam setahun, menikmati kedamaian tanpa drama. Itulah akhir kisah Zen dan Cilla. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana obsesi pada kehidupan semu di layar kaca bisa menghancurkan kebahagiaan nyata di depan mata. Cilla kehilangan segalanya karena lupa bersyukur, dan Zen memilih menyelamatkan dirinya sendiri dari hubungan yang beracun. Bagaimana menurut kalian tentang akhir cerita ini? Apakah tindakan Zen meninggalkan Cilla sudah tepat? Atau seharusnya dia memberinya satu kesempatan lagi? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar di bawah, ya. Kalau kalian suka dengan cerita yang menguras emosi seperti ini dan ingin mendengarkan kisah-kisah dramatis kehidupan lainnya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.